Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi, apa kabar siswa-siswi SDN Cipedak 05 yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua pada hari ini dapat mengikuti bimbingan rohani setiap Jumat yang penuh barokah ini. Dan semoga kalian bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, idola kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kita yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti ajarannya sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biasakanlah terlebih dahulu dengan kita berdoa ya. Diawali dengan membaca suratul Fatihah. Jadikanlah Fatihah sebagai doa. Mudah-mudahan acara yang kita niatkan dan kita lakukan pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa. Ala haziniyah wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selesai. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan tausiah tentang pentingnya memiliki akhlak yang mulia. Anak-anakku, secara bahasa akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya tingkah laku, tabiat atau perangi. Berdasarkan istilah, akhlak berarti kumpulan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan perbuatan baik dan buruk. Akhlak sendiri merupakan perilaku yang baik dari seseorang dan sudah menjadi tabiat atau kebiasaan sehari-harinya. Kita harus banyak mempelajari sirah nak. Sirah itu sejarah Nabi Muhammad SAW ya. Karena apa nak? Karena beliau adalah tauladan terbaik bagi umat Islam. Dalam suatu riwayat,
Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat mengenai akhlak Rasulullah. Lalu apa nak? Lalu Aisyah pun menjawab, akhlak beliau adalah melaksanakan seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Dalam suatu riwayat Rasulullah bersabda, innama bu'istu li utamima solihal ahlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, oleh karena itu nak, kita sebagai pelajar muslim harus memperhatikan sikap dan akhlak kita sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, baik kepada orang tua, guru, ataupun sesama manusia, bahkan terhadap makhluk lain dan alam sekitar. Sebagai umat muslim, manusia yang dijadikan teladan dalam perkara akhlak adalah nak Rasulullah SAW, karena dia adalah Rasulullah yang memiliki sifat-sifat terpuji yang merupakan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi seluruh kaum muslimin. Tentunya kalian pun tahu dan ingat benar ya nak, akhlak Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain ya, ada 4 ya nak. Sidik ya, artinya jujur, amanah bisa dipercaya, tablik menyampaikan, dan patonah cerdas artinya. Sidik artinya benar. Sidik berarti membawa kebenaran, selalu benar atau jujur. Seorang nabi nak atau rasul selalu berbuat yang benar dan berkata yang jujur. Kamu pun nak sebagai pelajar harus bisa berkata jujur dengan orang tua, teman, guru, baik dalam keseharian ataupun dalam proses belajar mengajar di sekolah. Terus apalagi nak, amanah. Amanah dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya. Nabi dan Rasul dapat dipercaya baik perkataan maupun perilakunya. Kamu pun sebagai pelajar bisa harus amanah dalam melaksanakan tugas dari sekolah ataupun dalam pergaulan sehari-hari. Terus yang ketiga apa nak? Tablik. Tablik berarti menyampaikan ya. Di sini tablik berarti menyampaikan wahyu ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala nak mengutus nabi atau rasul untuk menyampaikan pesan yang diberikan kepada umatnya. Ketika kamu pun sebagai pelajar dalam menteladani sifat tablik, kamu ketika mendapat pesan, menyampaikan pesan yang diberikan guru kepada kita, kepada teman kamu yang berhak menerima, dan tidak ada satupun yang tidak tersampaikan kepada teman kamu yang dituju. Tuh contohnya ya. Terus apalagi nah yang dapat kita teladani dalam teladan kehidupan Rasulullah. Yang tadi yang ketiga adalah tablik. Yang keempat adalah patonah, berarti cerdas. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang memiliki kecerdasan yang baik. Cerdas dalam berdakwah dengan komunikasi yang baik. Kamu juga sebagai pelajar harus memiliki sifat patonah, cerdas. Yang tapi bisa diperoleh dengan cara apa nak? Belajar dengan giat dan tekun, rajin berangkat ke sekolah, rajin membaca buku, senang mengikuti kajian-kajian majelis ilmu. Itulah yang dapat menunjang kecerdasan kamu dalam mentalani sifat patonah Nabi ya.
Jadi kamu harus ikhtiar bekerja keras agar kamu bisa cerdas dengan belajar, rajin berangkat sekolah, rajin membaca buku, senang mengikuti kajian atau majelis ilmu. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, dalam ajaran Islam terdapat dua bentuk akhlak, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, ya. Akhlak mahmudah apa Akhlak mahmudah adalah akhlakul karimah, merupakan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelajar muslim. Akhlak mahmudah terbagi atas 3 bagian Yang pertama adalah akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kamu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai segala keagungannya serta melakukan tindakan-tindakan baik yang diperintahkannya. Contohnya, kamu harus sabar, tawakal, sabar, tetap tenang ketika kamu mendapat ujian. Misalkan kamu ketika mendapat nilai jelek dalam ulangan kamu, kamu harus sabar, tapi kamu diiringi dengan ikhtiar. Harus berusaha keras lagi agar kamu mendapat nilai yang bagus. Terus apa? Tawakal. Kamu tawakal ya kepada Allah, menyerahkan segala urusannya, ikhtiar dan upaya yang telah dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi bersyukur atas semua nikmat yang diperoleh. Yang kedua adalah akhlak kepada manusia. Akhlak mahmudah, akhlak yang baik kepada manusia. Beberapa contoh akhlak yang baik terhadap manusia antara lain terhadap diri sendiri, yaitu kamu memelihara kesucian, memelihara kebersihan, kesehatan, kerapian dan lain-lain, ya. Berbakti kepada orang tua tuh. Karena Karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tua kamu. Berbuat baik kepada sanak saudara dan silaturahmi dengan mereka. Itu adalah contoh-contoh dari akhlak mahmudah, akhlak baik kepada manusia. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, yang ketiga adalah akhlak kepada alam, ya. Akhlak kepada alam, ya. Berbuat baik kepada alam. Sebagai pelajar hendaknya memiliki sikap menjaga lingkungan, tidak berbuat kerusakan. Kamu membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan alam untuk kebaikan. Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di sekolah maupun di lingkungan rumah. Sebagai pelajar, kamu selain menjaga akhlak mahmudah, kamu juga harus bisa menghindari akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik, ya. Jadi lawan kata dari akhlak mahmudah adalah akhlak mazmumah. Kamu harus berusaha sekuat tenaga, berusaha keras untuk menjauhi pergaulan-pergaulan, perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada akhlak mazmumah atau akhlak yang tidak baik. Kalau menurut bahasa akhlak mazmumah yaitu segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Adapun contoh-contoh dari perbuatan akhlak mazmumah, ya, pasti kamu sudah tahu. Kamu sebagai pelajar, ya, kamu tidak boleh berbuat bohong. Kamu harus jujur, kamu harus jujur. Malas belajar, berkata kasar, itu adalah contoh-contoh perbuatan tercela atau perbuatan tidak baik yang disebut dengan akhlak mazmumah. Makanya kamu sebagai pelajar
berusaha selalu menghindar dari perbuatan-perbuatan akhlak tercela dan akhlak tidak baik. Ini saja bimbingan rohani pada Jumat ini. Adapun ibrah atau kesimpulan yang dapat diambil kamu ya setelah menonton bimbingan rohani ini adalah Bapa sangat berharap, apalagi orang tua kamu nak, kamu sebagai pelajar harus bisa dan selalu menjalani dan meneladani akhlak Rasulullah yang memiliki akhlak terpuji. Dan kamu juga berusaha dan sekuat tenaga harus menghindari dari akhlak mazmumah ya, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan tercela ya, perbuatan-perbuatan buruk ya, agar kamu menjadi seorang pelajar yang soleh dan soleha, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kamu berguna bagi keluarga, agama, dan bangsa. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Billahi fisabilihi haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.